Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 7. Cerita dimulai ketika Tae-san berencana untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja ia begitu heran ketika melihat Kyung-won yang berlutut di hadapannya. Di saat itu ia bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh Kyung-won sampai-sampai ia telah melakukan sesuatu yang seperti itu. Kyung-won berkata, "Aku telah mendengar sebuah rumor kalau seseorang yang meridiannya telah terputus adalah orang-orang yang jenius. Jadi apakah kau adalah salah satu dari mereka? Wahai tuan muda, aku mohon tolong angkatlah aku untuk menjadi muridmu karena selama ini yang aku lihat kalau kau sangatlah luar biasa." Mendengar perkataan Kyung-won yang memintanya untuk menjadikannya sebagai muridnya, Tae-san bergumam. Apakah dia berpikir kalau aku adalah seorang master bela diri yang sedang menyembunyikan kemampuannya? Dengan tatapan mata yang tajam, Kyung-won berkata, "Wahai tuan muda, aku benar-benar ingin bertambah kuat agar aku bisa membalaskan dendamku kepadanya." Saat mendengar Tae-san yang bertanya dendam apa yang telah tersimpan di dalam hatinya itu, Kyung-won kembali berkata, "Aku ingin membalaskan dendamku kepadanya yang telah menghancurkan sekte dan juga keluargaku." Akan tetapi Kyung-won langsung terdiam ketika mendengar Tae-san yang berkata, "Kyung-won, dengarkan aku baik-baik, jangan pernah sekalipun kau menggunakan rasa dendammu itu sebagai motivasi pada setiap tindakanmu. Asal kau tahu, ada begitu banyak orang-orang yang telah kehilangan sektenya dan juga keluarga mereka. Jadi kau hanyalah salah satu dari sekian banyak orang-orang yang merasakan akan hal itu." Mendengar perkataan Tae-san, terlihat Kyung-won langsung tertunduk karena apa yang dikatakan oleh Tae-san memanglah benar kalau dia tidak merasakannya hanya seorang diri. Kemudian Tae-san kembali berkata, mereka yang telah menggunakan emosi sebagai motivasi untuk bertambah kuat dan juga berkembang sama sekali tidak akan bisa bertahan lama pada dunia ini. Dan orang-orang yang seperti itu, pada akhirnya mereka semua hanya akan jatuh dan menghilang dengan seiring perasaan mereka yang memudar. Jadi carilah keinginan sejatimu sendiri untuk berlatih dan juga bertambah kuat. Dengan cara yang seperti itu, kapanpun kau mau, kau akan bisa membalaskan dendammu. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berpaling meninggalkannya dan bersiap untuk pergi ke rumah bordil. Di saat itu, Kyung-won hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau dia telah mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kata-kata yang diberikan oleh Tae-san. Sambil memberi hormat, Kyung-won mengatakan kalau ia akan mengingat semua kata-kata berharga yang telah diberikan kepadanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun berjalan melewati sebuah jembatan untuk menuju ke rumah bordil sama seperti yang mereka lakukan biasanya. Di saat itu, Tae-san menyadari kalau Soyun sejak dari tadi hanya berdiam diri sembari mengikuti mereka dari arah belakang. Kemudian Tae-san berkata, "Kyung-won, kau jangan pernah bersikap acuh dan juga tidak peduli kepada wanita itu. Jadi ajaklah dia berbicara agar ia sama sekali tidak merasa bosan." Sontak Kyung-won sangatlah terkejut, wajahnya menjadi gugup ketika Tae-san yang melanjutkan kata-katanya. "Aku tahu kalau kau memiliki sebuah rasa kepada wanita itu. Jadi kau tidak usah berpura-pura untuk tidak peduli kepadanya." Pada sisi yang lain, sambil menarik nafas panjangnya, Soyun bergumam, "Aku tidak menyangka kalau kami akan melakukan sesuatu yang seperti ini pada setiap harinya. Bahkan sampai saat ini aku sama sekali tidak mengerti apa yang telah dilihat oleh nona muda sampai-sampai ia begitu suka kepada bajingan ini." Namun tiba-tiba saja Tae-san langsung menghentikan langkah kakinya ketika ia mencium sebuah aroma yang begitu familiar telah menyebar terbawa angin. Sambil tertawa, Tae-san berkata, "Aku tidak menyangka kalau di tempat ini aku bisa mencium bau darah." Akan tetapi Kyung-won dan juga Soyun mengatakan kalau mereka sama sekali tidak mencium apapun apalagi bau darah meskipun mereka berdua telah memekarkan hidung mereka. Dengan kesalnya Tae-san berkata, "Dasar bodoh, apakah kalian mencium hanya dengan menggunakan hidung saja?" Tae-san bergumam, sepertinya ini adalah sebuah aroma dari seorang asasin yang tangannya telah terputus. Tetapi aku rasa kalau dia tidak hanya seorang diri karena aku telah merasakan kehadiran orang lain. Kualitas dan juga kuantitas sebuah aura yang dipancarkan oleh orang itu telah berada pada tingkatan yang lebih tinggi karena bau darah yang keluar dari tubuhnya terasa jauh lebih pekat.
Kemudian Tyson mengatakan kalau aroma darah itu datangnya dari dua orang yang berada di dalam hutan. Lalu ia pun memerintahkan kepada Kim Won untuk membunuh salah satu dari mereka. Tanpa pikir panjang sedikit pun, dengan sangat cepat Kim Won langsung pergi meninggalkan mereka semua. Sambil bersiap untuk menarik bilah pedangnya, Soyun bergumam, "Aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran siapapun di tempat ini selain mereka berdua. Jadi bagaimana mungkin Tuan Muda bisa merasakan kehadiran orang lain?" Namun tiba-tiba saja Soyun sangatlah terkejut ketika melihat sebuah belati yang melintas tepat di samping wajahnya yang tertuju kepada Tyson. Akan tetapi Soyun langsung terdiam ketika melihat Tyson yang menangkap belati itu hanya dengan menggunakan kedua jarinya. Dengan santainya Tyson berkata, "Dengarkan aku baik-baik, di dalam sebuah pertarungan yang tidak terduga kau akan mati apabila kau hanya mematung seperti itu. Jadi berhentilah menatapku karena musuhnya telah menampakkan keberadaannya." Di saat itu Soyun langsung melemparkan pandangannya ke arah hutan karena dia telah merasakan hawa membunuh yang begitu kuat telah muncul di hadapannya. Memang benar adanya, di saat itu seseorang telah berlari ke arahnya sambil mengacungkan bilah pedangnya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Lalu tanpa pikir panjang sedikit pun, orang itu langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh Soyun. Meskipun ia hanya menggunakan satu tangan di dalam serangannya, akan tetapi ia mampu memberikan sebuah tekanan yang sangat berat kepada Soyun. Di saat itu Soyun menyadari kalau lelaki itu adalah seorang asasin yang sebelumnya telah melarikan diri karena tangannya yang telah terputus. Sambil tertawa, asasin itu berkata, "Dari yang aku lihat kau jauh lebih lemah daripada seseorang yang aku lawan sebelumnya. Jadi aku akan bisa melawanmu meskipun aku hanya menggunakan satu tangan." Mendengar perkataan asasin itu yang telah menghinanya, terlihat Soyun sangatlah kesal. Lalu ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk melakukan serangan balik kepada asasin itu. Akan tetapi serangannya hanyalah sia-sia karena asasin itu telah melompat ke arah belakang untuk mengambil jarak di antara mereka berdua. Ketika Soyun ingin mengejarnya, tanpa ia sadari ia pun telah menginjak sebuah jebakan yang telah terpasang di atas jembatan itu. Seketika itu juga sebuah ledakan dan juga percikan api langsung menyambar ke tubuhnya sehingga ia tidak mampu untuk mengejar lagi asasin itu. Di saat Soyun sedang lengah, asasin itu langsung melompat melewatinya yang bertujuan untuk menyerang kepada Tyson. Melihat pergerakan asasin itu, akhirnya Soyun menyadari kalau asasin itu dengan sengaja telah membuat celah agar ia bisa menyerang Tyson yang berada tepat di belakangnya. Dengan paniknya Soyun bergumam, kalau situasinya sudah menjadi seperti ini, maka Tuan Muda akan terbunuh karena dia sama sekali tidak bisa menggunakan seni bela diri untuk melindungi dirinya sendiri. Di saat itu, ia telah membayangkan kalau Tyson telah mati karena jantungnya yang telah ditusuk oleh asasin itu. Benar saja, orang itu telah berhasil menusukkan bilah pedangnya sehingga pedang itu telah menembus tubuh Tyson. Sambil tertawa, Tyson berkata, "Di saat yang seperti ini, kita bahkan bisa melihat siapa yang sama sekali tidak berpengalaman di antara kita berdua." Sontak orang itu sangatlah terkejut ketika ia menyadari kalau bilah pedangnya sama sekali tidak menembus dada Tyson. Dengan wajah yang begitu panik, ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin bilah pedangnya hanya tertancap tepat di bawah ketiak Tyson, sedangkan yang ia targetkan adalah jantungnya. Kemudian ketika asasin itu telah terpaku dengan rasa terkejutnya, terlihat Tyson langsung mengayunkan salah satu dari tangannya untuk mematahkan batang leher asasin itu. Seketika itu juga ia pun langsung memuntahkan banyak darah, meskipun yang dilakukan oleh Tyson hanyalah memberikan sebuah pukulan kecil pada batang lehernya. Bahkan di saat itu ia pun langsung tersungkur ke atas lantai dan sama sekali tidak mampu untuk berdiri lagi. Pada sisi yang lain, terlihat Soyun hanya terpaku setelah menyaksikan pemandangan itu. Lalu ia bergumam, "Aku tidak percaya dia mampu mengalahkan seorang seniman bela diri yang bahkan levelnya jauh di atasku hanya dengan satu kali tebasan tangan saja." Kemudian Tyson berkata, "Untuk yang kesekian kalinya aku mengatakan ini kepadamu. Ketika kau berada di dalam pertarungan, maka kau harus fokus karena kita tidak tahu situasi apa yang akan kita hadapi di saat kita sedang lengah." Lalu Tyson pun memerintahkan kepada Soyun untuk membereskan dan juga membawa mayat itu. Tyson berpikir dengan membawa mayat ini mungkin saja ia akan bisa mendapatkan sebuah informasi yang sangat berharga, entah itu dari wajahnya, fisiknya, tatonya, meridiannya, ataupun semua barang yang ia bawa. Dan itu merupakan sebuah petunjuk yang sangat potensial.
Sambil membereskan mayat itu dengan wajah yang begitu gugup, Soyun bergumam, orang ini telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Padahal yang aku lihat kalau Tuan Muda hanya memukulnya dengan sebuah pukulan yang begitu halus. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Tae-san. Di saat itu yang ia lihat kalau Tae-san sangat berbeda daripada yang sebelumnya. Dulunya yang aku tahu kalau Tae-san hanyalah seseorang yang lemah yang bahkan tidak mampu untuk menggunakan seni bela diri. Akan tetapi saat ini dia adalah orang yang sama sekali tidak bisa aku tebak. Sepertinya aku telah bertemu dengan seseorang yang akan mengubah kehidupanku. Namun untuk sementara waktu aku harus mengawasinya karena aku ingin mengetahui teknik apa yang baru saja ia gunakan untuk membunuh asasin itu. Beberapa saat kemudian sambil berjalan Tae-san berkata, Soyun, apakah kau tahu kalau kau adalah seseorang yang begitu lemah untuk bisa melindungiku? Jadi mulai dari sekarang kau harus berlatih bersama Kyungwon agar kau bisa memperkuat kemampuanmu. Mendengar itu Soyun hanya terdiam. Ia kembali berpikir, apakah Tuan Muda berencana untuk menjadikanku sebagai muridnya? Akan tetapi apa yang akan ia ajarkan kepadaku? Namun tiba-tiba saja Soyun sangat terkejut ketika menyadari kalau Kyungwon sama sekali tidak ada bersama mereka. Dengan santainya Tae-san berkata, kita tidak perlu mengkhawatirkan orang itu karena aku yakin kalau dia akan mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi jika kau ingin menjemputnya, maka pergilah sekarang juga. Pada sisi yang lain, terlihat Kyungwon telah berhasil mengalahkan asasin itu dengan kemenangan yang begitu telak. Lalu ia bergumam, aku tidak menduga kalau dia adalah lawan yang jauh lebih sulit daripada yang aku bayangkan sebelumnya. Meskipun dia memiliki kemampuan seni bela diri yang cukup bagus, akan tetapi aku sangat bersyukur kalau aku bisa mengalahkannya dengan cepat. Namun tiba-tiba saja Kyungwon menyadari entah kenapa ia merasakan kalau suasananya telah menjadi begitu sunyi. Di saat itu Kyungwon bertanya-tanya kemana Tae-san pergi karena ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran siapapun di dalam hutan itu. Cerita berpindah pada markas utama Satuan Intelijen Tembok Emas yang dikenal sebagai Pavilion Joseo. Di saat itu terdengar Sang Il yang mengatakan kalau Tae-san telah membawa seorang mayat ke rumah bordil sehingga semua orang yang ada di sana telah mengetahui tentang dirinya. Mendengar itu, Wong Hai berkata, awalnya aku ingin membawa bordil itu secara diam-diam kepada pihak kita. Akan tetapi sepertinya situasinya telah menjadi begitu rumit. Sang Il kembali berkata, namun yang aku dengar kalau mayat itu tidak meninggalkan sebuah jejak sehingga begitu sulit bagi kita untuk mencari tahu siapa identitasnya. Selain itu juga, orang-orang dari Sekte Naga Merah mengatakan kalau mereka sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menerima permintaan itu untuk mengejar Tae-san. Namun setelah kami mencari informasi siapa sebenarnya seseorang yang telah membuat permintaan itu, mereka pun berpura-pura kalau mereka sama sekali tidak mengenali orang itu. Mendengar itu, Wong Hai berkata, mereka berpura-pura tidak mengenali orang itu karena mereka tidak bisa mengakui kalau mereka telah mencoba untuk membalaskan sebuah dendam atas kematian pemimpin mereka. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan kejadian ini akan berlalu begitu saja. Aku menyadari kalau ada begitu banyak pasang mata yang mencoba untuk mengawasi dan juga mengambil keuntungan dari ini. Jika situasinya terus saja seperti ini, maka hal ini hanya akan memberikan sebuah dampak yang begitu buruk pada reputasi keluarga Tembok Emas. Kemudian Wong Hai kembali berkata, sepertinya sudah sangat lama kita membiarkan Tae-san melakukan pergerakan tanpa adanya pengawasan. Bahkan yang aku dengar belakangan ini kalau kesehatannya mulai membaik. Sang Il berkata, jujur saja hal itu sama sekali tidak disangka kalau kesehatannya telah membaik setelah dia menggunakan vitalitasnya. Apakah mungkin dia telah meminum sebuah elixir ataupun obat-obatan yang mampu memberikan sebuah kekuatan yang seperti itu? Namun di saat itu Wong Hai hanya terdiam. Akan tetapi dari tatapan kedua matanya sangat jelas terlihat kalau dia begitu iri kepada Tae-san karena Tae-san telah memiliki sebuah vitalitas yang mampu menggetarkan para wanita pada setiap malamnya. Di tempat yang berbeda, terlihat Tae-san telah bersiap untuk menyantap berbagai macam makanan yang telah dihidangkan oleh Soso. Namun di saat itu Tae-san telah mengajak semua orang yang bekerja kepadanya untuk makan bersamanya. Saat mendengar Tae-san yang bertanya mengapa mereka sama sekali tidak menyentuh makanannya, Kyungwon pun berkata, wahai Tuan Muda, bagaimana mungkin kami semua makan bersamamu sedangkan kami hanyalah para pekerja? Dengan santainya Tae-san berkata, bukankah sudah sewajarnya kalau kalian akan makan bersamaku karena kalian adalah orang-orangku?
Jadi, dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang kita akan selalu makan bersama seperti ini ketika jam makan telah tiba. Terlihat ketiga hitam itu langsung tertawa tipis karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan makan bersama Tyson pada setiap harinya. Mereka berpikir apabila mereka makan bersama Tyson, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam makanan yang begitu lezat. Tepat di sampingnya, Soso berkata, "Wahai tuan muda, aku telah mendengar sebuah kabar kalau sang tabib akan tiba di hari ini. Dia adalah seorang tabib yang sangat terkenal yang katanya bisa menyembuhkan penyakit meridian yang telah terputus." Terlihat Kyung Won dan juga yang lainnya langsung tersedak ketika mendengar Tyson yang berkata, "Aku sama sekali tidak membutuhkan seorang tabib karena aku akan sembuh hanya dengan mengunjungi rumah bordil pada setiap harinya." Sambil berteriak, Soso berkata, "Hal itu sangatlah mustahil. Ini bukanlah seperti mengisi energi yang dengan mencuri energi yin." Mendengar itu, Tyson pun berkata, "Sepertinya yang kau katakan memanglah benar. Jadi siapa sebenarnya orang itu dan di mana saat ini ia berada?" Soso berkata, "Yang aku dengar kalau sang tabib saat ini telah berada pada wilayah Wuhan. Dan juga aku telah mendengar kalau ia sangat ingin melihat-lihat bagaimana kediaman keluarga tembok emas, terutama kediaman tuan muda." Pada sisi yang lain, terlihat seorang lelaki muda telah berjalan di atas pegunungan, yang mana gunung itu langsung menghadap ke arah kediaman keluarga tembok emas. Ternyata dia adalah sang tabib yang bernama Im Huayun, dan dia adalah seorang tabib yang dirumorkan mampu menyembuhkan penyakit meridian yang telah terputus. Sambil tertawa ia berkata, "Ternyata kediaman keluarga tembok emas adalah sebuah tempat yang benar-benar begitu megah." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.